Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang-orang Yahudi itu menuduh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ini adalah penyihir. Maka orang-orang Yahudi itu berkata kepada baginda Nabi, bagaimana ini Al-Quran ini telah mencampur aduk antara hak dan batil. Masa Sulaiman si penyihir itu dimasukkan sebagai golongannya para nabi, kata mereka. Nabi Sulaiman memang nabi. Nabi Sulaiman bukanlah penyihir, karena mereka itu beranggapan bahwa Nabi Sulaiman adalah penyihir. Justru mereka itulah yang mencari-cari itu kitab yang kitabnya katanya kitabnya Nabi Sulaiman yang isinya sihir itu. Dan meninggalkan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya itu ketika Nabi Sulaiman wafat, sebelum wafat Nabi Sulaiman kitabnya ini telah dimasukkan di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Maka setan tahu di situ itu ada kitabnya Nabi Sulaiman. Maka kitab-kitab agama itu malah justru ditulisi oleh setan, setiap ganggangan dari setiap barisnya itu dikirisi ilmu-ilmu sihir oleh setan itu. Maka ketika dibuka, orang-orang buka kitab itu, ternyata Sulaiman itu tukang sihir, penyihir. Ini bukan nabi, ternyata penyihir yang bisa terbang dengan angin katanya. Nah, itu mereka itu menuduh Nabi Sulaiman sebagai sihir. Sampai itu berlanjut lama dan mereka tidak mengetahui. Makanya kalau sampai sekarang pun di sana dikatakan Nabi Sulaiman gitu, dikatakan gitu King Solomon begitu, artinya Raja Sulaiman. Mereka tidak menganggap Nabi. Yaitu akhirnya dibetulkan, diluruskan kembali oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Al-Quran ini. Sampai ulama-ulama mereka pun mereka itu bingung, kenapa dari bawah kursinya Nabi Sulaiman itu kok didapati ilmu-ilmu sihir. Padahal itu adalah rekodoyonya setan untuk menyesatkan manusia. Rekodoyo ya apa? Makarnya setan untuk menyesatkan manusia. Akhirnya itu banyak yang murtad ketika itu. Dikarenakan makarnya setan itu. Tapi mereka pun juga tahu sebetulnya itu adalah sihir dan tidak sesuai dengan kitab atau tidak ajaran Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi mereka itu justru lebih mementingkan ilmu-ilmu sihir itu daripada agama kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebetulnya juga tahu. Mereka juga tahu, orang-orang Yahudi itu juga tahu. Kemudian di sana ini disebutkan ada yaitu dua malaikat, yaitu namanya Harut dan Marut, yang namanya dua malaikat itu ditaruh di tempat tanah Babil di Irak sana. Dua malaikat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian bagi manusia, yang mana dua malaikat itu akan mengajarkan sihir kepada orang yang mau belajar sihir. Tetapi sebelum mengajarkan, dua malaikat itu selalu mengatakan, kami ini adalah ujian bagi kalian, jangan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari sihir. Sebetulnya sihir semuanya itu tidak akan dapat membahayakan seorang pun. Yang bisa membuat bahaya dan membuat manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kehendaki, mau sihir sampai lempoh gampangnya itu, ya tidak akan bisa mempan gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu kan menjalankan sunnah gitu. Tapi kalau kita ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja semua sihir-sihir itu tidak akan bisa masuk kepada orang yang mau berlindung kepada Allah. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disihir oleh orang Yahudi, maka baginda Nabi diajari yaitu cara doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindarkan sihirnya orang Yahudi. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk melindungi nabinya, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengajari kita begini caranya minta perlindungan dari sihir. Yaitu dengan membaca Muawwidzatain, Qul hu falaq nas itu, maka sihir tidak akan masuk kepada orang yang membaca Qul hu falaq nas Muawwidzatain itu. Wala annahum bila mana mereka amanu beriman wa taqwa taqwa lamathubatun, sungguh pahala min indillah dari sisi Allah, khairan adalah lebih baik daripada belajar sihir. Laukanu ya'lamun, bila mana mereka itu tahu.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu, janganlah kamu mengatakan ra'ina, kata-kata ra'ina. Wa qulu ra'ina artinya ya Rasulullah, perhatikanlah kami, lihatlah kami. Ra'ina, lihatlah kami, atau perhatikanlah kami. Wa qulu, dan katakanlah ungdurna, lihatlah kami, perhatikanlah kami. Wasma'u, dan dengarkanlah. Walil kafirina, dan bagi orang-orang yang kafir azabun alim, azab yang pedih. Kenapa tidak dibolehkan mengatakan ra'ina? Ini dikatakan karena orang-orang Yahudi itu telah memelencengkan kata-kata ra'ina itu dari aslinya. Ra'ina kata artinya itu adalah lihatlah kami, perhatikanlah kami, begitu. Tetapi ini ada ra'ina yang dari ru'unah. Ra'ina yang artinya itu dari ru'unah, yang artinya adalah bodoh sekali, gitu aja. Bodoh sekali. Sehingga kata-kata ra'ina ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi ikut-ikutan ra'ina itu, tapi dia itu mengartikannya dengan bukan perhatikanlah kami, bukan, tapi mengartikannya dengan menyumpahi baginda Nabi bodoh-bodoh itu. Insyaallah. Semoga Allah melaknat mereka. Maka terus Sa'ad bin Mu'adz itu marah. Sa'ad bin Mu'adz itu kan orang yang dulunya itu bersekutu dengan orang Yahudi, maka tahu bahasanya orang Yahudi itu tahu. Maka Sa'ad bin Mu'adz mengatakan, kamu mengucapkan itu lagi, nanti kamu mengucapkan itu lagi, oh Pak, balas nanti kamu akhirnya, bunuh nanti kamu. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, loh, kamu kan juga mengatakan seperti itu. Loh, kami kan mengatakan, tapi artinya berbeda dengan kamu yang katakan, kan berbeda. Yang kami kehendaki adalah supaya Rasulullah memperhatikan kami, tapi yang kamu kehendaki, kamu itu mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhirnya Allah memberi perintah kepada orang-orang iman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina, nanti malah dipelencengkan sama orang-orang Yahudi. Katakan saja ungdurna, begitu. Ma yawaddu, tidak menyukai alladzina orang-orang kafaru kang kafir min ahlil kitab, dari ahli kitab, walal musyrikin, dan tidak pula orang-orang musyrik, ayunazzala, untuk diturunkan alaikum atas kalian, min khairin, dari kebaikan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Wallahu, dan Allah yahtassu, mengkhususkan bi rahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha, orang yang dikehendaki. Wallahu, dan Allah dzul fadlil azim, zat yang mempunyai anugerah yang agung, karunia yang agung. Ya, orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin ini melihat kebaikan datang kepada orang-orang Islam itu enggak suka. Mereka itu tahu kok sebetulnya apa yang kita bawa, apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita amalkan ini adalah satu kebaikan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hidayah. Orang-orang Yahudi itu tahu dan mereka tidak suka. Dan karena ketidaksukaan, ada rasa dengki, inilah akhirnya mereka tidak mau beriman. Mereka tidak mau beriman. Ya, sebetulnya orang itu, ya begitu nasib orang itu. Kadang-kadang orang itu tidak mau mengikuti satu kebaikan dikarenakan yang mengamalkan kebaikan itu saingannya. Mau kebaikan itu perasaan dia itu saingannya. Oh, kalau yang kebaikannya dia, ya enggak mau. Demikian juga itu kaumnya para anbiya juga seperti itu, kaum Nuh, begitu. Mereka itu tidak mau iman kepada Nabi Nuh. Karena tahu, sebetulnya mereka tahu itu yang dibawa Nabi Nuh itu baik, tetapi mereka telah didahului oleh orang-orang rendahan. Orang-orang para budak, orang-orang miskin, orang-orang fakir, mereka telah beriman kepada Nabi Nuh. Maka mereka itu tidak mau iman kepada Nabi Nuh karena apa? Karena telah didahului orang yang perasaan mereka lebih rendah daripada mereka. Demikian juga kaumnya baginda Nabi juga begitu. Perasaan seperti itu. Ini orang-orang rendahan kok beriman. Ya saya, kalau orang mereka disingkirkan dulu, kami mau beriman. Loh, nggak bisa. Ini sudah pilihan Allah. Allah telah mengkhususkan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam wa barakta wa taraha nahanta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala
وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ من ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد قومنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا رد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والإخن والمحن. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.